Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Quran Perkata. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji suratul Baqarah ayat yang ke-232. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa afabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik fa in arada fisalan 'an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima. وإن أردتم أن تسترضعوا
فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang wanita yang ditalak oleh suaminya dan masa iddahnya belum berakhir. Maka kemudian suami bisa melanjutkan, artinya rujuk kembali kepada istrinya atau melepaskannya atau menceraikannya. Jadi sampai iddahnya selesai. Ya, kalau merujuk motivasinya harus dengan baik. Kalau menceraikannya juga dengan cara yang baik. Ya, tidak boleh kemudian ya satu di antara dua pihak itu yang teraniaya. Yang teraniaya. Intinya adalah jangan sampai satu di antara dua pihak ini ada yang terzolimi. Ya. Islam, ya Allah Subhanahu Wa Taala melarang kepada hamba-hambanya untuk berlaku zalim. Nah, pada ayat yang akan kita kaji ini adalah ketika wanita sudah menyelesaikan masa iddahnya. Jadi masih tolaknya adalah tolak roj'i yang bisa kembali, ya wanita ditalak roj'i, ya talak satu atau talak dua, kemudian selesai masa iddahnya. Selesai masa iddahnya, pada masa iddah itu suami ternyata tidak kembali, tidak rujuk kepada istrinya. Nah, bagaimana setelah iddahnya selesai? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, belum nyambung. Oh, belum kata ini. Udah, udah, udah. Oke. Wa idza talaqtumun nisaa wa idza talaqtum, dan apabila kalian para suami mentalak, mencerai an-nisaa, istri-istri kalian. Jadi apabila kalian mencerai istri-istri kalian, fabalaguna, maka kemudian sampai ajalahunna, masa iddahnya, masa iddah mereka itu selesai. Jadi ketika kalian mentalak istri kalian dan masa iddahnya selesai, fala ta'duluhunna, maka janganlah kalian menghalang-halangi mereka. Jangan kalian menghalangi ya wanita-wanita yang dicerai tadi setelah iddahnya selesai. Apa yang tidak boleh dihalangi? Ayyang kihna, yaitu mereka menikah. Wanita-wanita tadi kemudian menikah azwajahunna, mantan suami-suami mereka. Ya, ini bisa dimaknakan dua, bisa menikah lagi kepada mantan suaminya atau kepada ya suami yang baru. Jadi mas kita sebut wanita yang sudah ditalak itu punya kebebasan dia, ya. Tidak boleh dia dihalangi mau menikah dengan siapa. Apabila dia menikah dengan mantan suaminya yang sudah mentalaknya dulu,
ya sudah ditalak, masa iddahnya juga gak kembali, setelah iddahnya selesai, wanita menikah lagi. Nah, tapi kemudian kecondongan hatinya itu masih kepada mantan suaminya. Maka ketika itu ya dia ingin menikah kepada mantan suaminya dan mantan suaminya juga mau menikahinya, maka tidak boleh itu dihalang-halangi. Dihalangi oleh siapa? Tentu adalah oleh walinya. Ya, tidak boleh para wali menghalangi ya perempuan atau wanita yang ditalak suaminya selesai masa iddahnya untuk menikah lagi, baik kepada mantan suaminya maupun kepada yang lain. Ya, itu sudah. Beda ketika masih belum pernah menikah sama sekali, ya eh, rawan ya, gadis, ya itu belum pernah menikah sama sekali, wali bisa mengatur ya, wali bisa mengatur itu, boleh itu ya, karena melihat calon suaminya misalnya pacar atau apa disebutnya itu nggak baik akhlaknya misalkan, diamati kok tidak baik, tidak pas ini, ya maka demi kebaikan eh, gadis tadi itu bisa dihalang di apa namanya diarahkan. Tapi kalau kemudian sudah pernah menikah ya jadi janda maka tidak boleh dihalang-halangi. Yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya para wanita yang sudah ditalak tadi janda tadi itu lebih berhak atas dirinya daripada orang lain maupun walinya. Maksudnya adalah dia berhak untuk menentukan pilihan kepada siapa dia mau melabuhkan rumah tangganya berikutnya, gitu ya. Nah, ayat ini sabab nuzulnya adalah ya, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama yang bernama Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar. Ini punya saudari perempuan. Ya, dia punya saudari perempuan, ya, dia walinya gitu. Itu kemudian dinikahkan dengan sahabat yang lain. Ya. Namanya Asim, yang disebutkan dalam kitab Sawi itu namanya Asim. Sahabat Asim menikah, kemudian ditalak oleh Asim. Wanita tadi ditalak oleh Asim. Namanya Jamilah. Nah, kemudian setelah ditalak, selesai masa iddahnya. Selesai masa iddahnya, ternyata ya hati tidak bisa diingkari. Ya, masih ada rasa cinta kepada Asif, si Jamilah tadi. Jamilah ternyata masih ingin kembali kepada Asif. Asif pun sama, ternyata hatinya juga cenderung kepada Jamilah. Ya, maka kemudian mereka mau menikah. Nah, ketika mau menikah itu dilarang oleh Makil bin Yasar. Dulu aku nikahkan kamu pada adikku ini. Tapi kemudian kamu cerai dia. Maka demi Allah tidak akan aku izinkan adikku menikah dengan kamu selama-lamanya. Jadi dilarang oleh Makil bin Yasar. Padahal keduanya ini mau kawin lagi, mau menikah lagi gitu. Maka turun ayat ini. Ya. Jadi ayat ini berkenaan dengan Makil bin Yasar yang melarang, dia statusnya adalah wali dari Jamilah, melarang Jamilah kembali kepada Asif, dan suaminya. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ayat ini melarang ya untuk wanita yang sudah menikah, yang sudah ditalak tadi, menikah dengan siapa silahkan. Kalau memang dia ada kecenderungan hati, cintanya itu masih kepada mantan suaminya, atau kepada yang lain juga tidak boleh. Termasuk mantan suaminya, apalagi tidak ada hak sama sekali mantan suami melarang mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain setelah masa iddahnya selesai. Beda ketika masih masa iddah. Jadi ketika masa iddah masih ada, maka ya suami lebih berhak kembali kepada istrinya. Tetapi kalau masa iddahnya selesai,
suami mantan suaminya sama sekali tidak ada hak untuk melarang-larang istrinya, apa mantan istrinya Interesnya sudah nikah mengenal. dengan Ini tadi siapa yang dia filsafat. kehendaki. Jadi intinya adalah adanya kebebasan menentukan pilihan bagi wanita yang sudah pernah ditalak dan selesai masa iddahnya. Nah, tidak boleh melarang mereka untuk menikahi suaminya, baik itu mantan suami maupun suami yang lain, idza tarawtau, apabila mereka saling rela, ya, saling suka, saling rela, bainahum di antara mereka bil ma'rufi dengan cara yang baik. Setelah dipikir-pikir gitu ya, kayaknya apa dulu ya kesalahan-kesalahan dulu nanti diperbaiki lagi. Ya, yang berantakan ya coba ditata ulang gitu ya. Jadi ada kesadaran itu kemudian ingin kembali. Kalau itu kemudian dihalang-halangi bahaya itu. Bisa menjadikan masalah itu ya, psikologi, masalah yang lain-lain. Kenapa? Ya, ya cinta itu ya. Kemudian kalau dihalang-halangi ya, bisa sakit, nanti bisa stres dan sebagainya. Jadi wali tidak boleh menghalang-halangi wanita yang sudah pernah ditalak. Janda, saya nyebutin itu kok gak enak gitu ya. Gitu ya. Beda dengan yang belum pernah menikah. Zalika yang demikian itu yu'adu dinasehatkan bihi dengannya, dengan itu ya yang tadi dinasehatkan tadi larangan untuk menghalang-halangi wanita untuk menikah lagi. Dinasehati man kepada siapapun karena yang dia adalah minkum di antara kalian yu'minu yang dia beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir. Nasihat itu ya untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Kenapa? Kalau dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, ya silakan saja berbuat apapun. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak khawatir, nantinya akan ada hari pembalasan, ya. Semua akan ditimbang amal baik dan amal buruknya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan bablas ya. Tapi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan selalu memperhatikan rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala. Zalikum yang demikian itu azka, lebih suci, lebih baik. Lakum bagi kalian wa atharu, dan lebih suci, lebih baik ya, menjaga hati-hatinya akan menjadi lebih bersih. Baik kalian maupun juga kepada pasangan tadi. Ya gitu. Kalau kalian halang-halangi, maka hati kalian akan ada ya sesuatu ya sesuatu yang mengganjal dan itu mengotori hati ya udah saling suka saling cinta mantannya dilarang nggak boleh kamu kembali kepadanya ya maka itu mengotori hati ya. Kenapa dia akan gimana ya ya sedih gitu ya apalagi dipaksa menikah dengan yang lain dengan dia suka kepada mantan suaminya mau kembali dilarang dinikahkan dengan yang lain itu berbahaya ya. Karena tadi sudah pernah menikah, ya beda dengan yang belum. Apalagi punya anak gitu ya, Masya Allah punya anak, kemudian dihalang-halangi untuk kembali kepada mantan suaminya, padahal mereka sudah mau berkomitmen untuk memperbaiki. Ya tentu menikahnya dengan nikah yang baru, karena sudah selesai masa iddah. Harus nikah dengan baru, dengan apa? Ada walinya, kemudian ada maharnya, ada saksinya. Ya, itu harus. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, dia mengetahui, wa antum, sedangkan kalian la ta'lamu. Nah, kalian tidak mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mengetahui.
apapun yang terbaik bagi hambanya. Kalian belum tentu mengetahui. Kalian kira kalau kalian larang itu baik untuk wanita tadi, belum tentu. Allah Maha tahu. Maka ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala adalah dilarang untuk dihalangi. Ya. Kamu kepada nikah kepada dia, nanti kamu hidupnya berantakan lagi, kamu akan susah ini gini. Belum tahu. Sedangkan Allah Maha tahu, gitu ya. Gitu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Nah, ayat selanjutnya ini tentang anak, ya. Anak yang masih butuh susuan, ya. Baik kemudian anak tadi orang tuanya bercerai maupun tidak. Ya, ini berlaku ini. Kalaupun bercerai tetap berlaku. Ya, orang tuanya bercerai nih suami istrinya, anaknya masih susuan, masih butuh susu. Ini diatur di dalam Islam. Ya, begitu apa namanya? Luar biasa ya. Sampai demikian detailnya itu turun pada masa Nabi Muhammad SAW di Mekah, Madinah, di Madinah kalau ini. Peradaban belum semaju sekarang, ya. Kemudian pengetahuan belum seperti sekarang. Dulu itu nggak tahu air susu ibu itu kayak dibuang-buang gitu. Sekarang itu terbukti bahwa air susu ibu itu adalah makanan terbaik bagi bayi dan belum ada tandingannya. Makanan terbaik bagi bayi yang belum 2 tahun itu adalah ASI, air susu ibu. Tidak bisa dibandingin dengan susu botol, ya apapun makanan selain ASI. Itu memang Allah ciptakan untuk kebaikan manusia. Fondasi supaya dia itu nanti bisa hidup dengan sehat ya setelah dewasa. Apalagi ketika habis melahirkan itu ada ASI eksklusif itu ya. Luar biasa. Itu diakui oleh semua dokter kesehatan, baik muslim maupun tidak muslim mengakuinya. Padahal ayat Al-Quran sudah duluan. Ya. Ayat ini sudah duluan sebelum ada pernyataan bahwa AC itu yang terbaik. Bahkan non-muslim juga mengakui ini. Dianjurkan untuk ibu memberikan ASI kepada anaknya. Baik secara fisik maupun mental itu terbaik untuk bayi. Nah, itu sampai maka ayat ini itu bukti bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu beliau tidak pernah membaca literatur apapun, tidak pernah belajar kepada guru siapapun. Nabi tidak belajar kepada siapa? Pada siapa Nabi belajar? Pada Abu Jahal? Enggak. Tidak ada Nabi belajar. Ya. Karena langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kecil sampai beliau diangkat menjadi Nabi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun berada di kaum yang jahiliyah, kaum yang nggak jelas, nyembahnya nggak jelas, batu disembah, apa-apa minta kepada berhala, gitu ya. Kehidupan sosialnya kacau, mabuk-mabukan, judi, di tengah yang nggak semrawut seperti itu, Nabi tumbuh. Ya di tengah ibaratnya kayak lumpur yang hitam pekat itu muncul mutiara. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beda ketika Nabi itu lahir di tengah peradaban yang maju, dididik oleh guru-guru misalkan itu ya, yang hebat-hebat, bisa membaca literatur yang sangat banyak, ya diskusi, kemana-mana, pinter sekali kelihatan. Kemudian jadi nabi biasa, gitu ya. Karena memang, tapi ini tidak ada yang diskusi dengan nabi, ya, membaca literatur ini itu tidak ada.
semrawut semua kehidupannya. Ya, seorang ayah kalau punya anak perempuan, malu, anaknya dibunuh. Itu kehidupannya seperti itu. Kalau mau keluar itu lempar dulu ini. Ini kalau ke kanan, ya saya akan keluar. Kalau kalau enggak, saya tidak keluar, lempar itu. Ya kayak begitu. Ya, itu tumbuh Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat ini yang begitu detil. Ya, nah ayat ini tentang persusuan. Wal walidatu, para ibunda, yurdi'na, hendaklah, ini perintah ini, hendaklah mereka menyusui auladahunna, anak-anak mereka, haulaini, 2 tahun, kamilaini, sempurna 2 tahun. Perintah. Bayangkan, dan ini sekarang 2 tahun itu ya, program penyusuan itu ya, ASI eksklusif selama 3 bulan atau 6 bulan itu ya, sampai dilanjutkan 2 tahun baru disamping, jangan lebih ya. Ini juga haula ini kamila ini ya, jangan lebih 2 tahun, karena kalau lebih dari 2 tahun tidak baik juga untuk anak. Masya Allah, maka disebut haula ini kamila ini, itu 2 tahun sempurna, itu juga batasnya. Lebih itu tidak baik, apalagi sampai masih 5 tahun masih tidak disampai-sampai, malah susah nyapehnya gitu ya, rebutan sama bapaknya. Ya Allah, ya ya begitu ya. Jadi 2 tahun. Eh, sebentar 2 tahun ini ternyata ilmunya sekarang baru muncul gitu ya. Kenapa 2 tahun? Liman, bagi mereka, bagi orang aroda yang ingin ayutimma, untuk menyempurnakan arodoah, penyusuan. Nah, ya itu di AC itu masya Allah ya, kandungannya itu pas untuk bayi, baik suhunya maupun kandungannya alami, langsung diserap oleh tubuh sang anak. Apalagi kalau anaknya sendiri, masya Allah. Selain itu juga ada hubungan batin ketika menyusui. Jangan dipisahkan itu. Meskipun nanti, meskipun ini adalah orang tuanya bercerai, karena ayat sebelumnya kaitan dengan perceraian, tetap penyusuan itu harus ada, harus dijamin dilaksanakan. Karena itu untuk kebaikan bayi. Ini ya, orang tuanya bercerai, bayi bagaimana? Oh, dibiarkan aja. Ya, apalagi istrinya gemes, ya, aku dicerai, nggak mau menyusui dia. Ya, nah, jangan begitu, ibunda, susui anak. Apalagi yang tidak bercerai, ya, susui mereka. Jangan kemudian nggak mau nyusui karena apa? Karena kecantikan, nanti khawatir apa, ya, nggak bagus, nggak mau nyusui anaknya, ya. Ini ayat ini ya, perintah menyusui. Wa alal mauludi lahu. Maulud lah itu adalah bapak maksudnya. Wa alal mauludi lahu, dan wajib bagi bapak, bagi ayah sang anak. Itu artinya anak-anak yang dilahirkan baginya, itu maksudnya baginya bagi bapak. Maksudnya wajib bagi bapak. Apa yang wajib bagi ayahnya, ayah bayi? Rizkuhunna, memberikan rizki kepada ibunda yang menyusui. Wakis suatu hunna, dan memberikan pakaian kepada ibunda yang menyusui, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Masya Allah, ya, luar biasa aturannya seperti ini, ya. Jadi semakin meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui manusia, ya, bukan buatan Nabi Muhammad SAW atau manusia yang lain. Kenapa? Atau itu belum ada itu seperti ini pengetahuannya. Jadi wajib bagi ayah untuk memberikan rezeki kepada ibunda yang menyusui, berupa makanan dan pakaian, bil ma'rufi, dengan cara baik, dengan cara yang layak, yang baik, yang cukup. Ya, kalau makanan ya makanan bergizi,
Ya, kalaupun memberikan uang ya cukup, pakaiannya juga yang baik. Supaya apa? Supaya bahagia ibunya yang menyusui ini. Jangan kemudian menyusui gak dikasih makan, susah. Pakaiannya compang camping, gak bahagia. Kalau tidak bahagia, dampaknya juga kepada bayi. Ya, kalau makanan bergizi, pakaiannya dicukupi, kata bayi jadi sehat. Karena itu generasi penerus. Ya, sampai memperhatikan itu. La tukallafu, tidak dibebani nafsun seseorang illa wus'aha, kecuali atas kesanggupannya. Tapi demikian, ya, keharusan untuk menyusui, keharusan memberikan rezeki bagi, keharusan menyusui bagi ibunda, keharusan memberikan nafkah bagi ayahanda, itu tetap sesuai kemampuan. Ya, jangan dipaksa-paksa. Itu wajib nih. Padahal miskin papanya nih, suaminya nggak punya apa-apa, nggak bisa, memang nggak punya, wajib dipaksa-paksa. Ya, demikian pula ketika istrinya ketika ibunda menyusui, kamu harus menyusui. Mau dikasih atau tidak, kamu harus menyusui. Tidak seperti itu. Ya, sesuai kemampuan. La tudoro, janganlah sampai menjadi sengsara, menjadi penyebab sengsara, ya, menjadi menderita walidatun, ibunda biwaladiha, sebab anaknya menyusui. Ya, jangan kemudian ya dipaksa menyusui sehingga kering kerontang, sakit, ya. Tetap aja dipaksa menyusui, tidak bisa. Ini sesuai kemampuan. Kalau memang ketika menyusui sakit, nggak bisa, nggak mampu, ya dimusyawarahkan. Ya, jangan dipaksa untuk menyusui. Atau tidak diberikan nafkah yang cukup, tidak diberikan perhatian yang cukup, itu jangan. Wala mauludullahu, dan juga tidak boleh menderita ayahanda biwaladihi, sebab adanya sang bayi. Tidak boleh juga ayahanda mampunya 100.000 dipaksa 150.000. Akhirnya payah, ya banting tulang siang malam, akhirnya sakit. Tidak boleh juga. Mampunya berapa? Semampunya juga untuk memberikan nafkah tadi. Wa 'alal warithi, nah ini sampai kepada ahli waris. Kalau kemudian ayahanda meninggal, ya, itu juga tetap penyusuan ini diperhatikan itu. Jangan awal punya bapaknya meninggal sudah selesai, gak usah bayi, gak usah susui. Begitu. Ahli warisnya mithlu dzalik, seperti yang demikian. Masya Allah, ya. Ini masih tanggung ini ya. Dilanjutkan aja Pak ya. Fa'in aroda, maka apabila keduanya ingin fisolan, menyapih, antarodin minhuma, dengan kerelaan di antara keduanya, ayah ibu ingin menyapih, watasyawurin, dan musyawarah yang baik, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya kalau disapih. Tapi kesepakatan suami istri, dan kita sapih karena sakit ibunya, disapih silakan, tapi disepakati, dimusyawarahkan. Kemudian wa in arotum, dan apabila kalian ingin antas tardiu, untuk menyusukan auladakum, anak-anak kalian, kepada wanita yang lain, karena ada masalah mungkin dengan ibunda atau ibunda meninggal, disusukan kepada yang lain, fala junaha alaikum, maka juga tidak ada dosa bagi kalian. Tetapi idza salamtum, apabila kalian menyerahkan upah, ya, yaitu adalah upah ataitum yang kalian berikan kepada yang menyusui tadi, bil ma'rufi, dengan cara yang baik, itu dengan pantas. Wattaku, dan takutlah kalian Allah, kepada Allah, ditutup dengan takutlah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian bahwa annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bima, dengan apapun, ta'maluna, yang kalian kerjakan, Allah itu basirun, maha melihat, maha mengetahui. Wallahu a'lam. Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimakumullah. Demikian kajian Al-Quran Berkata kita malam hari ini. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah Bihamdika bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Ka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Ustaz. Yes. Terima kasih, Ustaz.